untuk engkau bangkit kembali di tengah keterpurukan, di tengah sebuah masalah yang kau hadapi. Pentingnya mentor. Siapa mentormu? Bisa Bapak Gembala saya. Siapa mentormu? Bisa saja kakak rohani. Siapa mentormu? Bisa saja orang yang lebih senior rohaninya di antara Anda dan saya. Bisa curhat kepada mereka dan menjadikan dia sebagai pembina bagi dirimu supaya Anda tidak jatuh dalam dosa. Begitu juga dengan Paulus. Dia punya mentor yang membina rohani Paulus. Tidak ucuk-ucuk Paulus langsung bertobat. Wah, langsung menjadi orang yang hebat. Tidak. Paulus pun dalam mendapatkan pembinaan, Paulus pun mendapatkan pemuritan dalam perjalanan pertobatannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, betapa pentingnya kita punya mentor dapat bertumbuh agar kita dapat bertumbuh secara rohani. Next. Hal-hal yang dapat terjadi dalam pemuritan. Hal-hal yang dapat terjadi dalam pemuritan. Next, yang pertama. Menguatkan dan menasihati. Apa dikatakan? Menguatkan dan menasihati. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, enak tidak dinasihati? Hah? Enak tidak dinasihati? Hah? Jujur, enak tidak? Tidak enak. Kalau sudah dinasihati, apalagi dia tahu kekurangan kita, apalagi dia tahu kesalahan kita, tidak enak dinasihati. Tetapi ketika engkau jadi murid, engkau terima nasihat itu menjadi kekuatan bagimu. Untuk engkau mampu berdiri kokoh di tengah sebuah pergumulan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu dalam pemuritan itu pentingnya adalah menguatkan dan menasihati. Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika pada beberapa tahun yang lalu saya mengalami masalah yang begitu berat yang kualami dalam perjalanan, dalam kerohanian saya. Saya timpang, saya mulai labil, saya mulai tidak berdaya, mau berdiri pun susah, mau menyembah pun susah. Maka saya punya mentor, saya punya bapak rohani yang menguatkan saya, yang menasihatin saya, yang memberikan wejangan kepada saya, yang memotivasi saya. Dan dia berkata, kamu harus bangkit. Kamu pasti bisa. Kamu harus belajar mengampuni. Kamu harus terima kekurangan orang lain. Ingat, kamu sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi orang yang lebih naik lagi dan lebih naik lagi dan menjadi lebih naik lagi. Nasihat-nasihat wejangan itu, motivasi itu kuterima. Akhirnya aku bisa menerima orang lain yang melakukan kesalahan kepadaku karena adanya mentor. Menguatkan dan menasehati. Kalau Anda hari ini tidak punya mentor dan tidak ada yang menasehatimu, maka Bapak Ibu Saudaraku, Anda boleh telepon saya. Tapi jangan yang cewek-cewek ya telepon saya. Yang cewek ke Ibu Gembala, yang cowok ke saya. Kalau Anda mungkin dekat dengan si A dan si B yang lebih senior, atau yang mungkin rohaninya kau anggap sudah dewasa, Anda boleh jadikan dia sebagai mentor. Supaya Anda bisa bergandengan tangan, saling mendoakan, saling menguatkan. Supaya pertumbuhan rohanimu semakin dahsyat, luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, menguatkan dan menasihati. Di tempat itu mereka menguatkan murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Maka Paulus menasihati, Barnabas menasihati murid-murid jemaat pada saat itu. Hei jemaat Tuhan, saatnya kamu ke bait Allah. Hei jemaat Tuhan, jangan lakukan pekerjaan yang tidak benar. Hei jemaat Tuhan, supaya engkau kuat, engkau harus banyak penyembahan dan doa baca firman Tuhan. Hei jemaat Tuhan, jangan kau hidup dengan mabuk pesta pora. Hei jemaat Tuhan, jaga kekudusanmu. Mereka menasihati jemaat pada saat itu. Mulai ada yang tidak muncul, maka Bapak Ibu Saudaraku, mereka mendatanginya. Kenapa kamu bro tidak datang? Saya lihat kamu sudah 2 minggu tidak datang, 3 minggu. Bahkan berminggu-minggu, ada masalah apa bro? Kamu boleh cerita sama saya. Di antara kita semuanya pasti punya masalah. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Coba angkat kaki.
Angkat kaki, angkat tangan. Itu angkat kaki keluar namanya tuh. Siapa? Ada di sini yang tidak punya masalah? Hah? Halo? Semuanya punya masalah. Bro, ada masalahnya bro? Ada? Ada toh? Pak Salom, ada masalahnya Pak? Oh banyak gitu. Oh itu lebih banyak lagi. Obed, ada masalahnya Bet? Ada. Coba aku tanya, Abel ada masalahnya Bel? Hah? Bingung dia. Karena masih kecil, gak ngerti apa-apa. Ingsu ada masalahnya? Ada ya? Ada. Setiap kita punya masalah. Terkadang Bapak Ibu Saudaraku, di tengah sebuah masalah itu kita tidak tahu berbuat apa. Di tengah sebuah masalah itu, akhirnya Bapak Ibu Saudaraku mungkin ada yang terlalu sangat stres. Cek, ngeri juga ke sini ya. Stres dia Bapak Ibu Saudaraku, dia banting-banting kepalanya. Padahal tembok itu nak ngelawan. Sampai bencol di sini. Seminggu kemudian datang ke gereja. Kenapa ses kepalanya? Jatuh dari mana? Dari motor. Padahal karena ada masalah. Saudaraku, mereka saling menguatkan. Hari ini, supaya engkau bertahan dalam kekristenanmu tetap ada di sini Bapak Ibu, kau harus dimentorin. Kau harus dimuridkan. Tidak cukup engkau datang minggu ke gereja dan tempat ini seperti ini penuh. Nah cukup Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Anda harus dimuridkan. Supaya apa? Anda di sini hanya seminggu sekali datang. Di luar sana Anda 6 hari. Di sini Anda paling lama 2 jam. Tapi di luar sana Anda berpuluh-puluh jam. Di sana Anda diperhadapkan dengan sebuah masalah. Baik masalah pekerjaan, baik masalah rumah tangga, baik masalah hubungan antara pacar, baik masalah kesehatan, baik antara masalah papa dan mama dan anak-anak, baik masalah-masalah yang lainnya. Banyak tekanan hidup, baik masalah ekonomi. Dibuka dompetnya. Saya tidak punya dompet. Saya sudah lama tidak punya dompet. Buka dompetnya. Kau ada dompet kah? Nggak ada juga ya? Oh, ada ya.